Yo, alright guys. Nah, kita balik lagi nih di konten-konten yang bikin gua kadang suka deg-degan gitu ya. Jadi kontennya adalah konten reaction TikTok. Ya guys ya. Nah, seperti biasa gue disclaimer dulu. Nah, ini agak sorry ya, kamera gue suka ngeblur-ngeblur gini. Dan gue disclaimer dulu sebelumnya, ini semua adalah reaction dan sebuah joke saja mungkin yang agak berbahaya. Dan untuk teman-teman yang orangnya itu gampang tersinggung, suka marah-marah, suka sama si orang, suka ancam bunuh orang, tolong jangan nonton video ini. Oke, karena ini adalah pure reaction gue doang dan opini, mungkin tambahan sedikit opini dari gue. Dan kalau kalian gampang tersinggung, please nggak usah nonton, nggak apa-apa. Gue nggak terlalu butuh kok ditonton sama orang-orang yang tipenya seperti kalian. Jadi untuk orang-orang yang asik, yang suka dark joke, suka sedikit menyerang-menyerang, suka suka pokoknya suka lelucon-lelucon yang agak ofensif, silakan kita nikmatin video ini bareng-bareng. So let's go to the video. Oke, yang pertama dari Mr. Naibaho. Oke, kita cek langsung yang menonton video lengkapnya langsung aja di channelnya akunnya dia ya. Oke, langsung aja. Vokalis Coldplay, Chris Martin ini Kiai, memang pernah menyatakan dia dukung hak para LGBT. Itu memang dia pernah nyatakan. Oke. Dia mendukung hak para LGBT. Tapi itu perlu dicatat ya, itu pribadi personilnya. Nah, Yang penting itu dia, tidak ada pribadi promosi personil. dan kampanye LGBT dalam lirik dan Setuju musik banget. lagu Coldplay. Nggak ada. Sekali lagi, jadi itu pribadi personilnya. Setuju. Karena menurut saya itu yang penting adalah tidak ada promosi LGBT atau mengajarkan LGBT dalam lirik dan lagunya Coldplay. Itu yang penting. Orang nonton konser itu karena pengen menikmati musiknya, bukan berarti pengen setuju sama pandangan personilnya. Misalnya gini, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan? Oke, sampai situ aja. Yang mau nonton full langsung aja ke ini karena penjelasan gue udah nonton gitu. Dan gue nggak tahu dia siapa, cuma katanya sih namanya Abu Janda. Abu Janda gue lihatnya dari sini ya, dari komen. Dan oke, gue jelasin dulu sedikit. Nah, gini guys. Buat teman-teman PA212, ormas-ormas Islam yang menolak gitu ya, apa-apa menolak gini. Gue pengen ngomong agak serius nih ya. Jadi kalian silahkan mendukung atau membantu dalam tanda kutip menjaga moral Indonesia gitu ya. Tapi nggak semuanya itu kalian jadi cocok logi dan sangkut pautkan. Kenapa? Karena hal yang kalian lakukan ini sangat merugikan ya. Kenapa? Kan mereka itu gue nggak tahu yang muka orang Arab itu satu tuh yang pakai kacamata. Dia ngomong kayak pokoknya namanya novel-novel siapa, kayak dia dari PA212-nya, gue kurang tahu lah ya. Cuma dia bilang lebih banyak ruginya dan segala macam. Kayaknya lebih ngerugiin kalau kita di mata dunia dipandang sebagai negara yang apa-apa tuh ditolak, apa-apa tuh diancam. Bahkan bayangin orang-orang bermoral seperti apa yang ngancem-ngancem orang mau main musik untuk dikepung di bandara. Kan itu apakah definisi orang bermoral? Apakah itu definisi untuk menjaga negara? Gitu kan? Apakah seperti itu yang kalian anggap ini demi menjaga moral bangsa? Dan apakah itu mencerminkan tindakan-tindakan bermoral? Karena kenapa sih anjir, Coldplay cuma pengen nonton, pengen nyanyi doang. Dan kita ini orangnya, gue suka nonton, suka dengan Coldplay, cuma gue nggak suka nonton konser karena menurut gue konser rame, gue males aja gitu ya. Gue lebih mendingan sendiri di kamar gitu kan. Dan ya udah, kalau lu nggak pengen nonton, tapi lu jangan melanggar hak orang untuk nonton. Kan lu melanggar hak orang tuh, ya kan? Jadi menurut gue kalau kalian bilang bermoral bangsa segala macam, tapi kayaknya kalian nggak bermoral gitu. Sepertinya melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan kalau kalian itu bermoral. Kalian lebih ke arah orang-orang pemarah. Itu orang-orang yang apa-apa melarang. Oh, ini negara punya elu, emang main larang-larang aja lu. Ya, oke, itu dulu. Oke, next video dari Kasih Natim. Dan kalau mau nonton fullnya langsung aja ke eh akunnya Kasih Natim ini. So, let's go, kita tonton.
Mike Tyson, if he identifies as a female, should he be allowed to enter a boxing match What the heck? with a biological female? Well, the short answer is yes, somebody who is trans. That's all. After 20 fights, I was undefeated. Only one fighter stood between me and the belt. Anjing. Aduh. Aduh, gue pengen ngomong tapi takut terlalu menyinggung karena banyak teman-teman gue dan teman-teman cewek gue juga yang orientasinya itu berbeda. Jadi gini, teman-teman yang orientasinya berbeda, gue sangat super duper respect dan sangat dia gimana ya, maksudnya gue respect lah sama kalian. Cuma untuk orang yang trans ini kayak trans ini kayaknya udah mulai kelewatan. Jadi gini, gue pernah baca denger di TikTok, ini dari TikTok ya guys. Jadi coba kalian pikir society itu dengan memandang yang lebih ke masa depan. Jadi contoh, kalian kalau tempatin 10 perempuan dan ada 100 laki-laki di sebuah island, maka kalian bakal dapetin peradaban manusia yang berjalan seperti biasa di mungkin 10-20 tahun ke depan seperti biasa. Tapi kalau kalian tempatin 110 trans woman sama nah pokoknya cowok yang bertrans jadi cewek gitu ya, trans woman kalian namanya, dan 100 orang pria, kalian di 10-100 tahun ke depan bakal dapetin 110 tengkorak laki-laki. Dan ya kalau teman-teman society ini malah mendukung hal-hal seperti ini yang trans ini, dan sekarang gue dengar mereka bisa identify dirinya itu sebagai apapun terserah mereka, itu sangat merusak moral dan benar-benar completely aduh apa ya, nggak bisa diterima lah menurut gue, karena bahaya nih hal-hal kayak gini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mendukung atau malah sampai mengkampanyekan, please stop, daripada kalian mencari masalah di negara Indonesia, karena di negara Indonesia banyak yang pengen ngejawab hal seperti kayak gini yang kalian bisa bahaya. Oke, so stop. Dan kalau kalian trans atau apa segala macam, udah keep it shut, dan ya udah jalan hidup kalian dan seperti biasa-biasa aja. Cuma kalau bisa jangan kalian kampanyekan, jangan orang yang normal jadi kalian brainwash dan segala macam, please don't gitu ya, demi kemaslahatan kita bersama. Oke, next video. Alright, ini ada lelucon yang bagi warganet ini lumayan lucu, dan cuma gua ada setuju dan gak setujunya, dan langsung aja ya kita play karena udah kelihatan juga lah ya dari layar ini. Oke. Babang tampan. Oke, jadi gini, kita bahas sedikit ya. Menurut gua di posisi pro and cons dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau pro-nya dari gua, pertama ini adalah hak setiap orang gitu kan. Jadi ya terserah mereka. Menurut gua kayak kenapa emang anjir, ya lu juga boleh nyalek, kenapa mereka nggak boleh, artis-artis gitu. Pertama itu. Dan ya udah, kalau misalkan kan mereka kan nyalek dan segala macam, itu kan yang milih rakyat. Jadi kalau kalian banyak yang milih, ya udah berarti kalian mau dong mereka jadi caleg, ya kan? Pertama itu. Kedua, kontranya adalah ini kenapa orang-orang yang kualifikasi di dunia entertainment-nya aja kayaknya kurang bagus dan lebih baik sensasi daripada prestasi, tapi ngapain lu maju jadi orang-orang jadi caleg? Karena menurut gua, ini menurut gua idealnya, kalau kalian mau jadi caleg itu kalian adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang dalam tanda kutip ditakdirkan dan terpilih. Kenapa? Karena kalian menjadi caleg itu kalian berjuang untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Kalian berjuang untuk orang lain, bukan untuk diri kalian, bukan untuk memperkaya dan segala macam. Cuma kan realitasnya pada hari ini ya orang-orang nyalek itu demi bisa mendapat jabatan dan bisa menjadi lebih kaya lagi gitu ya. Jadi bukan untuk kemaslahatannya orang banyak, tapi ya untuk kemaslahatannya ya keluarga mereka aja gitu. Dan ya kalau kalian seperti itu untuk entertain cuma, ya gue yakin kalian kan entertainment itu pasti uangnya udah banyak gitu ya. Dan kalau kalian merasa nggak capable, please janganlah gitu. Walaupun maksudnya ini kan hak, ya iya semua hak. Ya berarti kalau ngomongin hak berarti
Berarti pembunuh juga punya hak dong buat caleg dan segala macam. Ya, ya mungkin. Oke, gua nggak masalahin hak ya. Cuma kalau kalian merasa nggak capable, please jangan mentang-mentang karena kalian banyak fans dan kalian punya suara dan kalian bisa ngerasa itu menang karena ya banyak artis-artis masuk DPR dan menang. Kenapa? Ya karena mereka udah punya fans yang puluhan juta, ratusan juta dan ya gampang aja jadi caleg, cuma caleg DPRD, DPR ya kan. Ya easy kalau lu udah punya famous, lu udah punya fame ya gampang jadi kayak gitu karena orang Indonesia itu belum sampai di taraf untuk saat memilih itu mereka mementingkan kualitas, yang penting mereka kenal kesesamaan identitas dan segala macam. Indonesia tuh masih jauh lah dari hal kayak gitu, masih pemilihnya masih menurut gua masih masih belum matang lah. Jadi ya buat artis-artis silahkan kalau kalian merasa capable dan benar-benar bekerja untuk rakyat, nggak cuma ngomong doang dan nggak cuma di poster doang, please maju jadi caleg, gua dukung dan siapapun itu kalian punya hak. Tapi kalau kalian merasa cuma untuk biar kalian jadi pejabat, biar kalian lebih kaya lagi dan segala macamnya, please jangan, karena masih banyak orang hebat yang nggak famous tapi bisa ngejalanin hal-hal itu dan untuk demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. So, yaudah, next video. Oke, next video dari Gelora Pandeglang ID. So, ini ada bapak yang sangat mantap gitu ya. Dan langsung aja kita tonton. Di rumah saya itu ada kandang yang banyak sekali tikus di dalamnya. Setiap hari tikus masuk memakan apa yang merupakan jatah ayam atau jatah dari ternak di dalam kandang itu. Lalu saya menembak tikus itu setiap hari. Saya bunuh tikus itu. Saya melakukan OTT kata dia. Setiap hari kadang-kadang Oh, ada ini 3, kayaknya ini nih. ada 4 tikus yang saya Analog tembak. itu Lama-lama KPK. kok jumlah tikusnya tambah banyak. Dan saya semakin berupaya dan berusaha untuk melakukan OTT terhadap tikus itu sehingga bisa menjadi 7 atau 6 begitu. Pertanyaannya, sukseskah saya? Kalau saya mau sukses, maka sebaiknya pagar daripada kandang saya itu saya perbaiki. Saya tutup rapat lubang-lubangnya sehingga nggak ada lagi tikus yang masuk ke dalam kandang itu. Tetapi masalahnya nanti saya tidak akan bisa lagi OTT dan saya tidak ada lagi tikus yang saya bunuh. Karena saya tidak bisa lagi OTT, apakah saya disebut dengan gagal? Orang kita menganggap bahwa kita kalau sibuk itu sukses. Tetapi kalau tidak sibuk karena masalahnya sudah selesai, dianggapnya tidak sukses. Ini wah ini sih menurut gua salah satu analogi yang sangat sarkas dan sangat pas gitu dipakai untuk KPK. Jadi banyak juga yang ngekritik KPK gitu karena mereka pikir ya lu jangan OTT terus dong, lu lebih baik melakukan tindakan preventif dong, jangan selalu cuma nangkepin doang. Dan ya gue setuju sih, gue dulu mikir Fahri Hamzah ini cuma seorang wakil ketua DPR yang sangat bacot, cuma ternyata pemikiran-pemikirannya itu dan visi-visinya itu kalau dia jujur ya, ini kalau dia jujur ya. Kalau dia jujur kayak visi yang besar untuk membangun bangsa ini gitu karena ya bener sih. Kalau kita pakai analogi tadi ya, kalau lu malah semakin banyak nembakin tikusnya gitu ya. Ya lu bukan berarti sukses, tapi artinya malah makin banyak, malah makin rusak tatanan, ibaratnya tatanan kandang itu, berarti lubangnya mungkin lebih banyak, celahnya lebih banyak, kandangnya mungkin sekarang udah kebuka luas dan segala macam, ya kan? Jadi dari sistem ya. Jadi yang maksudnya Pak Fahri ini adalah dengan merubah sistem, yaitu dengan merubah kandangnya, dengan merubah cara pandang kita untuk melakukan OTT itu dari OTT menjadi tindakan preventif. Mungkin saat melakukan tindakan preventif itu jadi terlihat selesai dan terlihat KPK itu nggak bekerja. Cuma bukannya artinya kalau misalkan polisi nggak bekerja artinya negara itu udah damai. Maksudnya bukan nggak bekerja, maksudnya masih banyak tapi mereka nggak bekerja gitu. Bukan kayak gitu, maksudnya dengan mereka itu udah nggak ada lagi pekerjaan, artinya kan mungkin negara ini udah damai, udah nggak ada korupsi kan. Logikanya gitu ya. Maksudnya kalau misalkan KPK itu udah sampai susah banget nyari kerjaan dalam tanda kutip, udah nggak ada lagi yang korupsi, bener-bener orang udah semua udah jujur, udah punya integritas masing-masing dan bukan itu lebih bagus ya, ya kan? Dan ya itulah. Oke. Last video dari kita _kata 23 dan langsung aja kita tonton ya.
Saya berteman dengan Gus Dur, bikin dulu forum demokrasi. Saya non Muslim dan Gus Dur setiap hari Natal dia, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang Gus Dur, saya beragamanya nggak serius. Apa kata Gus Dur? Saya juga ngucapinnya nggak serius kok. Nah, ini perlu diomongin lagi nih. Nah, jadi gini, ini adalah salah satu bentuk apa ya? Mungkin keseruan dari cerita-cerita yang masa tentang agama gitu. Karena menurut gue di Indonesia sekarang itu sebelum-sebelumnya gitu ya, agama itu menjadi isu-isu yang sangat apa ya? eh sensitif kali ya, padahal harusnya agama itu kan membawa kedamaian dan bukan malah membawa perpecahan dari masing-masing penganutnya gitu. Jadi menurut gua salah orang-orang ini malah mengeluh-ngeluhkan agamanya dengan mengecam, menghancurkan agama lain dan atau menindas agama lain, dan salah. Harusnya kayak Gus Dur dan Rocky tadi ngomong itu bercanda-bercanda, dan gua udah melakukan itu di hidup gua, dan gue ini non muslim, gue Kristen, dan gue itu santai aja kalau misalkan ada ceng-cengan atau segala macam tentang agama. Jadi bukannya gua nggak menghormati, gua sangat menghormati agama gua dan agama orang lain. Cuma biar hal-hal yang menjadi sangat sensitif dan panas, karena perbedaan itu juga nggak bisa diapa-apain. Mau gimana? Perbedaan itu udah ada dari mungkin sebelum gua, lu, bapak lu, nenek lu lahir gitu. Perbedaan ya emang udah Tuhan yang nyiptain perbedaan. Jadi nggak bisa diapa-apain juga sama perbedaan itu. Dan ya udah, karena nggak bisa diapa-apain, ya udah belajar hidup dengan perbedaan itu, belajar menghargai perbedaan orang lain, belajar menghargai perbedaan pendapat orang lain, belajar menghargai apapun yang menurut kita mungkin benar tapi menurut orang lain tuh mungkin salah gitu. Jadi orang lain, bagi kita mungkin ini kita benar banget, lo harus ikutin gue, cuma mungkin bagi orang lain kayaknya itu salah, dan wajar gitu kan. Perbedaan itu bakal ada di setiap lini kehidupan kita. So ya udah, jangan jadi masalah-masalah gitulah ibarat kata. Oke? Oke guys. Mungkin itu aja untuk reaction video TikTok kita kali ini gitu ya. Dan jangan, seperti biasa, kalau kalian suka gitu ya konten-konten seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share gitu ya. Cuma kalau kalian gak suka, dislike aja dan komen mungkin kritik kalian ke gua itu apa, karena gue sangat open terhadap kritik dan obrolan-obrolan kalian, karena gue orangnya emang suka agak ofensif yang menyerang. Cuma kita ini adalah tim yang no baper-baper dan tim yang tetap respect satu sama lain gitu ya. Jadi walaupun ini agak ofensif, dan candaan atau reactionnya, cuma tetap kita sama-sama saling respect dan gak no offense at all gitu ya. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen kirim gue, langsung aja kirim aja ke DM IG gue gitu ya. DM IG gue kalian lihat aja di description ada, atau di TikTok segala macam. Silakan follow kalau kalian mau lihat keseharian gue, dan ya kalau kalian mau support gue gitu. So langsung aja kita sampai bertemu lagi di next video. See you in the next video.